وإذا مرضت فهو يشفين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan berbagai nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in dan seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti langkah-langkah beliau, tuntunan beliau sampai terjadinya jalan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datangnya kematian. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu secara singkat tata cara melaksanakan haji tamattu. Sebentar lagi akan musim haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Apa itu haji tamattu? Ya. Haji tamattu adalah di mana mendahulukan umrah terlebih dahulu sebelum menjalankan rukun dan wajib haji. Bagi jamaah haji Indonesia yang gelombang pertama, biasanya setelah meninggalkan kampung halaman, lalu masuk ke asrama haji, kemudian masuk ke embarkasi, lalu akan menuju Madinah terlebih dahulu. Nah, setelah masuk di Madinah, biasanya setelah beberapa hari di Madinah, maka jamaah haji akan meninggalkan kota Madinah di hari terakhir. Maka kaum muslimin dan muslimat yang menjalankan ibadah haji selanjutnya akan berpakaian ihram, akan singgah di Bir Ali untuk mengambil mikot di sana di Bir Ali, sekaligus berniat di sana dengan bersama-sama membaca lafaz niat. Disunahkan membaca lafaz niat, labbaik Allahumma umratan. Dan dipastikan ketika seseorang sebelum menjatuhkan niat di tempat mikot di Bir Ali, maka bagi laki-laki hanya menggunakan kain 2 lembar, kain warna putih yaitu kain ihram sebanyak 2 lembar. Tidak boleh lagi ada yang memakai celana dalam, demikian pula tidak boleh menggunakan baju dalam, tidak boleh pakai kaos kaki, kemudian kaos tangan, dan demikian pula sepatu dan penutup kepala. Tidak boleh menggunakan minyak wangi. Setelah itu, jamaah memperbanyak membaca kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maka jamaah akan menuju kota suci Makkahul Mukarramah, masuk hotel. Selanjutnya jamaah akan diarahkan masuk ke pelataran Ka'bah untuk melanjutkan rukun umrah yang kedua, yaitu tawaf di seputaran Ka'bah. Kita akan memulai tawaf sejajar antara Hajar Aswad dengan Filar Hijau. Ya, sambil mencium Hajar Aswad. Tapi karena banyak orang, terlalu crowded, maka jamaah tidak memungkinkan untuk mencium Hajar Aswad. Maka disunahkan yaitu hanya memberi isyarat kepada Hajar Aswad sambil mengangkat tangan. Ya, seperti ini sambil kita membaca Bismillahi Allahu Akbar. Hanya 1 kali. Dan tidak dikecup. Tangannya tidak dikecup. Karena menurut salah satu mazhab bahwa tangan yang dikecup itu kalau tangan tiba di Hajar Aswad. Lalu tangan yang tiba atau benda yang tiba, apakah itu berupa payung, apakah itu berupa tongkat yang tiba, ujung tongkat yang dikecup. Adapun kalau tangan ini tidak sampai, hanya isyarat saja, maka tidak usah dikecup. Selanjutnya kita melakukan prosesi tawaf dengan memperbanyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Di antara doa yang sangat singkat dan banyak dihafal oleh para jamaah haji, jamaah umrah adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Zikir ini bisa diulang-ulang. Apabila sudah melewati maqam Ibrahim sampai ke rukun Yamani, maka jamaah dianjurkan untuk membaca doa. Bebas saja, mau berbahasa Arab, mau menggunakan bahasa Indonesia, mau menggunakan bahasa daerah, silahkan sambil bertawaf, sambil memperbanyak bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat dan kebutuhan masing-masing. Setelah melewati rukun Yamani, ya sebetulnya pada saat kita melintasi rukun Yamani disunahkan mengusap rukun Yamani, yaitu sudut Ka'bah yang keempat, yang dimana rukun Yamani itu tandanya tidak di tidak ada kiswanya, di mana Ka'bahnya kelihatan secara langsung di sudut Ka'bah, itu namanya rukun Yamani. Disunahkan untuk diusap dan tidak ada bacaan-bacaan tertentu dalam beberapa hadis yang sahih, nggak ada tuntunannya, hanya sekedar diusap saja. Apabila jamaah tidak bisa mengusap rukun Yamani, maka cukup kita melewati saja. Apabila kita sudah melewati rukun Yamani, antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, jamaah umrah disunahkan membaca doa sajadat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita ulang-ulang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sampai kita melanjutkan tawaf yang kedua. Dan pada akhirnya setelah cukup 7 putaran, maka tawaf akan berhenti selesai apabila sudah sampai di Hajar Aswad. Kesimpulannya bahwa tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad, dilakukan 7 putaran. Setelah selesai tawaf, maka jamaah akan diarahkan untuk menuju tempat sholat di belakang makam Ibrahim sambil membaca ayat ketika kita melintasi makam Ibrahim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maka kaum muslimin yang menjalankan ibadah umrah langsung sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tapi kalau di situ terlalu banyak orang, maka kita mencari tempat di mana saja di area tersebut, mengerjakan sholat 2 rakaat itu dengan niat sholat sunnah mutlak. Sebagian ulama mengatakan sholat sunnah ba'da tawaf. Di rakaat pertama setelah Fatihah disunahkan membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua setelah Fatihah disunahkan membaca Qul huwallahu ahad. Setelah selesai salam kanan dan ke kiri, jamaah berzikir dan berdoa. Setelah itu jamaah diarahkan untuk meminum air Zam-Zam. Saat meminum air Zam-Zam, pastikan menghadap ke Ka'bah. Pastikan dipegang dengan tangan kanan. Pastikan membaca bismillah. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hajat dan kebutuhan masing-masing. Karena Rasulullah SAW bersabda, ma'uz Zam-Zam liman syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung dari doa orang yang meminumnya. Jadi kalau kita minum air Zam-Zam ingin minta kesembuhan karena adanya keluhan penyakit, Allah akan berikan kesembuhan. Kalau orang minum air Zam-Zam supaya diberikan kecerdasan, diberikan ilmu yang luas, Allah akan memberikan kecerdasan, Allah akan luaskan ilmunya. Intinya bahwa ketika minum air Zam-Zam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja dan jangan habiskan air Zam-Zamnya. Air Zam-Zamnya disisakan sedikit, disiramkan di kepala, dan di situ di tempat Zam-Zam itu ada semacam tempat sampah yang warna hijau. Usahakan menyiram kepalanya di sana, jangan di lantai, jangan di tegel Masjidil Haram. Kemudian tambahan, saat meminum air Zam-Zam itu bisa dalam keadaan berdiri, walaupun sunnahnya duduk. Tapi Rasulullah SAW pernah minum air Zam-Zam di pelataran Masjidil Haram dalam keadaan berdiri. Setelah selesai, maka jamaah akan diarahkan untuk pergi ke tempat sa'i, Bukit Safa dan Marwah. Nah, saat jamaah sudah berada di atas Bukit Safa, maka jamaah akan dituntun untuk membaca hadis di mana ketika Rasulullah SAW memulai sa'inya,
maka beliau memulai dengan menghadap ke Ka'bah, diputar badan ke Ka'bah sambil beliau berkata, abda'u bima bada Allahu bihi. Abda'u bima bada Allahu bihi. Satu kali saja. Selanjutnya disunahkan membaca ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Selanjutnya jamaah berzikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjasa wa'da wa nazara 'abda wa hasamal ahzaba wahda. Zikir ini dibaca 3 kali, tapi di sela-selanya antaranya kita bebas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tangan. Jadi di sela zikir yang dibaca 3 kali ini, misalnya sudah dibaca pertama kali, berdoa, baca lagi, berdoa lagi, kemudian dibaca yang ketiga kalinya sudah tidak berdoa lagi. Nah, jamaah langsung meninggalkan Bukit Safa, memulai sa'i menuju Bukit Marwah, berjalan biasa saja menuju Bukit Marwah, kecuali ketika melewati pilar hijau. Ada pilar hijau di plafon masjid. Bagi laki-laki disunahkan berlari-lari, sedangkan perempuan disunahkan berjalan biasa sambil membaca doa, Rabbi ghafir warham wa'fu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azzul akram. Ini versi panjangnya. Disebutkan di dalam riwayat dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, bahwa beliau ketika melintasi lembah yang berada antara Safa dan Marwah, beliau membaca doa Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Selanjutnya setelah jamaah sampai di Bukit Marwah, jamaah naik. Setelah itu membalikkan badan ke arah Ka'bah, melakukan zikir dan doa sebagaimana yang dilakukan ketika berada di Bukit Safa tadi. Dari Safa ke Marwah itu baru terhitung 1 kali putaran. Nanti dari Marwah ke Safa itu terhitung 2 putaran. Dari Safa kembali ke Marwah itu terhitung 3 putaran. Dan nanti sa'i akan berakhir di Bukit Marwah di putaran ke-7. Ada sebahagian ulama yang menghitung bahwa sa'i itu dihitung 1 kali dari Bukit Safa ke Marwah kembali ke Safa. Dan hal ini dikemukakan oleh beberapa ulama. Tapi yang kuat adalah dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali lagi. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Semuanya terhitung 7 kali berakhir di Bukit Marwah. Selanjutnya setelah menuntaskan sa'i, jamaah akan menuju ke luar pelataran untuk bertahallul. Bertahallul yaitu mencukur rambut. Iya, mencukur rambut ini disunahkan meratakan. Apakah misalnya diratakan 1 cm yang disimpan, tapi lebih utama dibotak. Lebih utama dibotak. Tetapi karena umrohnya adalah umrah haji, maka jangan dulu dibotak. Tetapi bisa sekedar dicukur. Misalnya cukur minimal 3 lembar sebagaimana fatwanya Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi bisa juga disisakan 5 cm dulu yang disimpan. Ya, yang rambutnya yang panjang itu yang dicukur. Nanti kita mencari salon atau barber shop. Setelah selesai mencukur, maka bertahallullah sudah. Artinya menjadi halal apa-apa yang dilarang sebelumnya ketika berihram. Ya. Dan di antara yang sudah dihalalkan, di mana jamaah yang sudah bertahallul sudah boleh menggunakan pakaian biasa. Selanjutnya jamaah menunggu musim haji. Selama masa menunggu musim haji, jamaah dianjurkan untuk memperbanyak sholat berjamaah di masjid di waktu, kemudian memperbanyak tawaf sunnah, memperbanyak berdoa, berzikir, baca Quran, bersedekah, dan mengerjakan berbagai macam amal-amal soleh. Nanti tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, jamaah kembali menggunakan kain mandi untuk ihram. Mandi wajib sebagaimana mandi junub.
Setelah selesai mandi, jamaah menggunakan kain ihram. Setelah menggunakan kain ihram, maka jamaah berniat untuk melaksanakan haji tamattu. Niatnya adalah labbaik Allahumma hajjan. Ya, labbaik Allahumma hajjan. Saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, dan dipastikan ketika kita sebelum menjatuhkan niat, dipastikan sudah tidak menggunakan pakaian dalam. Ya. Selanjutnya, jamaah akan menuju tempat wukuf di Padang Arafah. Ya, di Padang Arafah. Saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah yang ada di sekitar Arafah, kemudian Musdalifah, dan juga di Mina. Yang pertama wukuf. Ya, wukuf itu artinya berdiam. Berdiam pada waktu tertentu, mulai dari ba'da zawal, yaitu setelah matahari mulai masuk waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Ya, waktu peristiwa itulah yang disebut dengan wukuf, di mana jamaah haji yang berdiam di Padang Arafah, yang mereka inilah yang disebut dengan sedang wukuf. Iya. Tapi boleh bagi jamaah haji datang malam tanggal 9. Ya, setelah tarwiyah, kemudian malamnya sudah berada di Arafah. Boleh datang pagi, tetapi belum berniat untuk wukuf, tetapi baru masuk ke tenda-tenda untuk mempersiapkan wukuf. Dan nanti ketika sudah memasuki waktu zuhur, maka ada namanya khutbah wukuf. Ya, di mana seseorang yang ditunjuk akan menyampaikan khutbah kepada jamaah haji yang sedang berada di Padang Arafah. Kemudian setelah selesai khutbah, maka jamaah haji akan melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar di jamak qasar takhir. Masing-masing 2 rakaat sholat zuhurnya, iqamat lagi 2 rakaat sholat asarnya. Nah, setelah selesai sholat, maka mungkin jamaah makan siang dan seterusnya. Maka mereka pun mencari tempat untuk bertafakur, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas saja zikirnya. Boleh memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, diulang-ulang saat jamaah haji wukuf. Tapi di dalam riwayat yang sahih, di mana dikatakan bahwa tidak ada zikir dan doa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dari zaman nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, melebihi daripada zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah zikir yang kita ulang-ulang, yang kita perbanyak saat jamaah haji wukuf di Padang Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ditambah dengan zikir-zikir yang lain, karena doa di Padang Arafah itu saat kaum muslimin wukuf itu makbul. Oleh karena itu, di samping banyak berzikir, tilawatil Quran, memperbanyak menangis, rengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta dimaafkan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, diluaskan kuburannya, diberikan cahaya yang terang benderang dalam kuburannya, dibukakan pintu-pintu surga, dihindarkan dari api neraka, minta keselamatan dunia dan akhirat sampai tenggelamnya matahari. Jika matahari sudah mulai tenggelam, maka jamaah yang wukuf di Padang Arafah sudah boleh meninggalkan Padang Arafah menuju Musdalifah. Di sana di Musdalifah, di mana jamaah haji akan mabit, bermalam 1 malam, menunggu subuh. Ba'da subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah menuju Mina. Ada beberapa penjelasan yang perlu kita jelaskan, perlu kita terangkan terkait dengan mabit di Musdalifah itu. Yang pertama, mabit di Musdalifah atau bermalam di Musdalifah itu di mana jamaah haji akan mengumpulkan batu-batu kerikil. Ya, batu-batu kerikil yang lebih besar daripada jagung. Kurang lebih seperti itu. Dikumpulkan sebanyak 73 batu. Iya, 73 batu bagi yang mau mengambil nafar sani. Tetapi bagi yang mau mengambil nafar awal,
Karena nafar awal itu dia hanya melontar jumrah sebanyak 3 hari. Hari pertama yaitu Jumratul Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah, itu jumlahnya hanya 7 butir, 7 batu. Sedangkan di hari kedua melontar Jumratul Ula, Usta dan Aqabah 7 kali 3 berarti 21. Ya. Kemudian di hari tanggal 12 kembali jamaah haji melontar Jamratul Ula, Usta dan Aqabah sebanyak 21 batu kerikil. Berarti 21 tambah 21 sama dengan 42. Tambah 7 berarti 49. 49 batu kerikil yang disiapkan bagi jamaah haji yang mempersiapkan dirinya akan melakukan nafar awal. Iya, tapi bagi yang ingin melakukan nafar sani nanti di hari ke-13 Zulhijjah setelah selesai melontar Jamratul Ula, Usta dan Aqabah baru ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, maka dia harus menyediakan batu sebanyak 70 batu lebih. Ya, 70 batu. 21 tambah 29 tadi kan 70 butir batu. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita ke Mina? Ke Mina itu bagi orang-orang yang normal itu sunnahnya setelah selesai sholat subuh. Tapi bagi wanita, bagi orang yang sakit-sakitan, orang-orang lemah, maka boleh baginya apabila sudah lewat daripada tengah malam. Jadi malamnya, malam tanggal 10, lewat dari tengah malam, itu jamaah wanita, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, itu sudah boleh meninggalkan Musdalifah menuju Mina, menuju ke tenda Mina. Tapi bagi orang yang sehat, normal, maka disunahkan nanti setelah selesai sholat subuh. Bahkan kadang-kadang karena krodit terlalu banyak orang, di mana banyak bus yang menuju ke Mina, ke satu titik yang ada di Mina, akhirnya terkadang macet. Kadang-kadang nanti tinggi matahari atau nanti menjelang siang baru bisa ke Mina. Itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Karena ketika berada di Mina, sunnahnya orang melontar yaitu ba'da zawal, nanti setelah memasuki waktu zuhur baru melontar Jamratul Aqabah. Ya, jadi waktu melontar yang afdal di tanggal 10 Zulhijjah yaitu apabila memasuki waktu duhur atau ba'da zawal atau selesai salat duhur sampai terbitnya fajar di malam berikutnya, di hari berikutnya. Jadi dari ba'da duhur sampai terbitnya fajar. Jadi lama waktunya untuk melontar Jamratul Aqabah tadi. Tetapi jamaah haji biasanya mencari afdaliyatnya yaitu di awal-awal waktu melontar, itu waktu duhur. Tetapi lagi-lagi saya berikan masukan, tidak mesti jika terlalu banyak orang, karena keselamatan jamaah haji juga butuh diperhatikan dibandingkan mengejar afdalnya. Tetapi oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga para ulama dunia sudah memperbolehkan melontar jumrah walaupun sebelum memasuki waktu zuhur, misalnya jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi, jam 11 pagi sudah bisa melontar. Dulunya itu tidak dianjurkan, tapi sekarang karena krodit terlalu banyak orang, untuk kemaslahatan dan keselamatan jamaah maka diperbolehkan melontar di pagi hari sebelum zuhur walaupun belum ba'da zawal. Pada saat orang sudah melontar Jamratul Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah, maka jamaah haji sudah boleh mengganti pakaian ihramnya dengan baju biasa dan menjadi halal apa-apa yang diharamkan sebelumnya, apa-apa yang menjadi larangan-larangan ihram sebelumnya itu sudah boleh dilanggar kecuali satu. Walaupun sudah berpakaian biasa, tapi tidak boleh melanggar larangan yang satu itu. Apa itu yang satu? Tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Apabila melakukan hubungan suami istri, walaupun selesai melontar Jamratul Aqabah dan sudah bertahallul awal, maka hajinya batal. Hajinya batal. Yang kedua, dia harus mengganti hajinya di tahun yang akan datang. Kemudian dia harus membayar kafar, ya, atau dam, menyembelih 1 ekor kambing.
Ini bahayanya. Kemudian keesokan harinya jamaah haji menunggu hari ke-11 Zulhijjah atau hari Nahar, hari Tasyrik. Maka jamaah akan melontar Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah masing-masing 7 butir batu. Kemudian di hari ke-12 jamaah akan kembali melontar Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Bagi yang akan melakukan nafar awal, maka setelah tuntas melontar 3 jumrah di hari ke-12, jamaah sudah diperkenankan untuk meninggalkan Mina lalu menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Nah, sebelum kita bahas tentang tawaf ifadah, maka terlebih dahulu di tanggal 10 Zulhijjah setelah selesai melontar Jamratul Aqabah, jamaah sudah bertahallul. Setelah itu jamaah menyembelih hewan udhiyah atau hewan kurban. Karena ada 2 bagi jamaah tamattu. Yang pertama, dia disunahkan untuk berudhiyah, yaitu menyembelih hewan kurban. Yang kedua, karena dia mengambil tamattu, hajinya adalah haji santai, maka dia wajib membayar dam, menyembelih 1 ekor kambing. Berarti ada 2 yang disembelih bagi jamaah haji tamattu. Yang pertama, hewan udhiyah, yaitu hewan kurban, ya, karena disyariatkan berkurban bagi orang yang melaksanakan haji. Kemudian yang kedua, menyembelih 1 ekor kambing untuk dam. Kenapa bayar dam? Karena haji tamattu itu ada damnya, dan demikian juga haji qiran juga ada damnya. Satu-satunya haji yang tidak ada damnya adalah haji ifrad, ya, haji ifrad. Namun kali ini kita membahas haji tamattu. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah itu adalah merupakan rukun dari rukun-rukun haji. Jamaah akan melaksanakan tawaf, pelaksanaannya sama dengan yang dijelaskan tadi, tawaf ifadah. Setelah selesai tawaf ifadah, jamaah bergeser ke Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk melaksanakan rukun haji selanjutnya, yaitu sa'i dari Bukit Safa dan Bukit Marwah. Tata cara pelaksanaannya sama dengan sa'i umrah. Selanjutnya, jamaah akan keluar di pelataran Masjidil Haram bagian belakang di Gaza untuk tahallul sani, tahallul kedua. Nah, setelah selesai tahallul sani inilah, ya, barulah jamaah bebas dari segala larangan-larangan ihram, termasuk itu tadi istimta, sudah boleh melakukan hubungan suami istri. Jamaah yang pergi haji berdua dengan istrinya, suami istri, itu sudah boleh masuk ke dalam kamar, ya, untuk ambil barokah. Ya, dengan selesainya tahallul sani pada pelaksanaan haji tamattu ini, maka berarti rangkaian pelaksanaan haji tamattu dianggap sudah selesai. Jadi saya review kembali bahwa sebetulnya untuk pelaksanaan haji tamattu ini, kesimpulannya yang pertama yaitu umrah terlebih dahulu. Ya, setelah selesai umrah, maka jamaah akan menunggu sampai datangnya hari tanggal 8 Zulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 8 Zulhijjah, maka jamaah akan mandi, berihram, berniat untuk melaksanakan rukun haji. Selanjutnya menuju tempat wukuf di Padang Arafah. Malamnya di tanggal 9 malam atau malam tanggal 10, maka jamaah akan mabit di Musdalifah. Ba'da subuh, maka jamaah akan menuju Mina untuk persiapan melontar Jamratul Aqabah. Di tanggal 11 Zulhijjah, jamaah melontar 3 jamarat, yaitu Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Di hari ke-12 Zulhijjah, jamaah kembali akan melontar Jamratul Ula, Wusta, dan Aqabah. Selanjutnya ke Mekah bagi yang akan melaksanakan nafar awal, ke Mekah untuk melanjutkan manasik haji yang tersisa. Saya kira demikianlah penjelasan kami. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.